Hai, halo para psikopaters, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan sebelum lanjut ke videonya, perlu saya ingatkan buat kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi jika Anda tidak ingin terkena spoiler film ini, silahkan bisa di skip saja ya. Nah, jadi dalam video ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre, yaitu berlatar belakang 50 tahun sejak pembunuhan Leatherface terjadi di kota terpencil, yaitu di kota Harlow, Texas. Sekelompok pemuda yang terdiri dari Melody alias Sarah Yarkin, saudara perempuannya Lila alias Elsie Fisher, serta dua temannya Dante alias Jacob Latimore dan Ruth alias Nell Hudson. Dia itu memutuskan untuk membangun bisnis baru di Harlow. Mereka pergi ke lokasi yang menjadi saksi bisu pembunuhan brutal tahun 1973. Bisnis idealis mereka berubah menjadi rentetan mimpi buruk setelah Leatherface bangkit. Nah, biar gak kelamaan spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada musim panas tahun 1973, di Texas, 5 pemuda diserang secara mengerikan dengan alat-alat sadis oleh psikopat bertopeng yang tidak diketahui identitasnya. Dari 5 korban, hanya satu yang selamat bernama Sally Hartsery. Dalam awal cerita, Lila pergi ke sebuah toko untuk membeli makanan ringan dan sebuah mainan yang diberikan ke Melody untuk dibawa dalam perjalanan menuju Harlow. Dia secara tidak sengaja melihat ke arah tembok yang berisi sepotong berita tentang wanita yang selamat dari kejadian mengerikan atas teror psikopat. Lila sangat ingin tahu tentang kejadian itu dan bertanya beberapa hal kepada penjaga toko tersebut. Saat akan melakukan perjalanan ke Harlow, sekelompok pemuda tersebut bertemu dengan seorang pria yang ternyata penduduk Harlow. Sesampainya di Harlow, sekelompok pemuda tersebut secara tidak sengaja mengganggu pemilik pantai asuhan yang telah berdiri sejak 1925. Setelah berbincang cukup panjang tentang hak kepemilikan pantai asuhan tersebut, akhirnya nenek pemilik pantai asuhan tersebut diusir sampai menelpon sheriff untuk membantu proses pengusirannya. Karena terkejut mendengar kabar itu, nenek pun jatuh sakit dan dimasukkan ke mobil agar segera dibawa ke rumah sakit dengan ditemani 2 sheriff, Ruth dan anak asuhnya. Karena 3 di antara mereka akan menyambut kedatangan rekan bisnisnya, di dalam perjalanan menuju rumah sakit, nenek tersebut meninggal dan anak asuhnya mencoba memberikan napas lewat tabung oksigen. Tetapi usahanya pun sia-sia. Melihat keadaan tersebut, si anak asuh marah dan membunuh satu sheriff dengan brutal menggunakan tulang tangan sheriff yang dipatahkan karena mencoba menghalangi anak asuh itu memberikan oksigen ke neneknya. Sheriff yang hampir terbunuh itu menembakkan pistol, tetapi anak itu bisa menangkisnya. Lalu peluru melesat mengarah ke sheriff yang sedang mengemudi. Akhirnya mobil yang dikendarai tersebut hilang kendali dan kemudian menabrak mobil yang terparkir di sebuah ladang. Ruth, satu-satunya yang selamat pada saat itu, segera mengabari saudaranya yang sedang bersama rekan kerjanya di Harlow bahwa nenek tua tersebut telah meninggal, dan tanpa sengaja pria penduduk Harlow tersebut mendengarnya. Tidak terduga bahwa Ruth yang tidak sengaja melihat ke arah spion mobil tersebut melihat bahwa ternyata anak asuh terakhir itu adalah psikopat bertopeng yang menjadi dalang dari kejadian 50 tahun lalu dengan sebutan Leatherface. Ia menguliti kulit wajah neneknya untuk dijadikan topeng. Ruth dengan kesempatan yang ada berusaha meminta bantuan lewat saluran radio yang ada di dalam mobil. Namun psikopat itu menyadari bahwa wanita yang berada di dalam mobil tersebut masih hidup. Psikopat tersebut menghampirinya dan pada akhirnya Ruth tewas dengan disayat. Pemilik toko tadi mendengar bahwa Ruth sedang dalam masalah, lalu dia mengabari temannya yaitu Sally Hartsery yang sudah menunggu 50 tahun hanya ingin membalas dendam atas kematian 4 temannya. Sally Hartsery yang sedang memotong babi itu langsung bergegas menuju ke lokasi terjadinya kecelakaan tersebut. Namun Sally Hartsery tidak menemukan psikopat itu. Ia hanya menemukan nenek tua yang sudah tidak mempunyai wajah kulitnya. Di sisi lain, pria itu menyita kunci mobil dengan jaminan akta rumah tersebut. Dante dan Melody terpaksa masuk ke pantai asuhan untuk mencari akta itu.
Tetapi tidak disangka-sangka, psikopat yang telah membunuh Ruth dan dua sheriff itu telah sampai rumah dan pada akhirnya, psikopat tersebut berhasil melukai Dante dengan pisau dapur di bagian wajahnya. Melody yang melihat kejadian tersebut hanya bisa ketakutan dan memilih untuk bersembunyi di lemari baju dari psikopat bertopeng tersebut sebelum akhirnya pindah bersembunyi di bawah ranjang. Saat ia di bawah ranjang, Dante yang terluka itu dengan tenaga yang tersisa mencoba keluar dari rumah sebelum akhirnya meninggal. Melihat kejadian itu, rekan kerjanya hanya bisa ketakutan dan kembali ke mobil bus yang ditumpanginya. Lalu pria Harlow memberanikan diri masuk ke rumah itu untuk membunuh psikopat bertopeng. Melody dibuat ketakutan karena psikopat tersebut menghancurkan sebuah tembok yang dimana tembok tersebut berisi gergaji mesin andalannya. Saat pria itu memasuki kamar, dia melihat psikopat bertopeng itu melalui pantulan dari cermin. Dan pada saat itu, dia bertarung dengan psikopat tersebut, namun justru pria itu yang terbunuh dengan sadis. Dengan dihancurkannya, kepalanya menggunakan palu. Lalu Melody mengambil kunci mobil dari tangan pria itu. Untuk rencananya meninggalkan kota itu dengan sangat ketakutan, Melody memberanikan diri untuk keluar dari rumah itu, tetapi usahanya gagal karena psikopat tersebut mengetahui keberadaan Melody. Melody pun terjatuh ke bawah lantai rumah yang terbuat dari kayu. Sang psikopat mengeluarkan senjata andalannya yaitu gergaji mesin untuk menghabisi Melody. Tetapi dalam adegan menegangkan ini, Melody berhasil selamat karena mendapatkan pertolongan dari Lila dan berhasil keluar dari cerobong ventilasi rumah itu. Tidak selesai sampai di sini saja, kengerian masih saja berlanjut. Melody dan Lila yang telah masuk ke dalam bus masih saja dikejar oleh psikopat itu. Sampai rekan bisnis yang sedang berpesta merayakan bisnisnya satu persatu ikut terbunuh dengan keji oleh gergaji mesin yang dibawa oleh psikopat tersebut. Bus pun berubah menjadi mimpi buruk bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Tidak kehabisan akal, Melody dan Lila pergi bersembunyi ke dalam toilet, tetapi psikopat hampir saja membunuh keduanya. Beruntung mainan yang diberikan oleh Lila untuk Melody dapat menghambat psikopat tersebut karena mainan itu ditancapkan. Lalu keduanya memanfaatkan peluang itu agar bisa melarikan diri dari toilet. Keduanya berlari meninggalkan bus. Dan saat dalam perjalanan, Melody dan Lila akhirnya menemukan bantuan dari Salihar Seri. Tetapi, Salihar Seri masih ingin melanjutkan mimpinya yaitu balas dendam kepada Leatherface, sang psikopat bertopeng itu. Ia memasuki rumah tersebut dengan membawakan sebuah senjata dan menemuinya, tetapi psikopat tersebut mengabaikan Salihar Seri dan tetap ingin membunuh kedua remaja itu terlebih dahulu. Lalu akhirnya psikopat itu menemukan dua remaja tersebut di dalam mobil Salihar Seri. Salihar Seri mengalihkan perhatiannya dengan cara menembak lengan psikopat tersebut di bagian lengan dan psikopat itu mengalihkan keinginannya menjadi bertarung dengan Salihar Seri. Setelah beberapa saat, Salihar Seri melawan psikopat bertopeng. Akhirnya, Salihar Seri ikut tewas dengan digergaji di bagian perutnya. Namun Melody dengan mobilnya tidak pergi meninggalkan kota tersebut. Malah justru mempunyai keinginan menabrak psikopat tersebut sampai pada akhirnya mobil itu menabrak toko ban yang berada di depan dan Melody tercancap sebuah besi di bagian pahanya. Tetapi Lila masih saja bisa keluar dari keadaan menegangkan tersebut dan masih bisa melawan psikopat itu. Saat Lila nyaris terbunuh oleh psikopat tersebut, Salihar Seri dengan nyawa yang tersisa membantu Lila dalam melawan psikopat tersebut dengan senjata yang dipegangnya. Lila pun masih bisa selamat karena psikopat berlari ke dalam sebuah ruangan. Lalu Salihar Seri memberikan senjatanya kepada Lila untuk melawan psikopat bertopeng tersebut. Lila memberanikan diri untuk melawan psikopat itu yang berada di dalam ruangan. Pada setelah beberapa lama, setelah pertarungan yang sangat menegangkan tersebut, Lila hampir terbunuh lagi oleh gergaji mesin. Tapi untungnya di saat waktu yang sangat tepat, Melody datang membantu Lila dalam melawan psikopat bertopeng tersebut. Dan akhirnya, Melody berhasil membuat psikopat itu sekarat dengan melukai psikopat tersebut dengan gergaji mesin di bagian wajahnya. Lalu ia terjatuh ke dalam kolam. Mereka pikir psikopat itu sudah meninggal. Tetapi keesokan harinya, di saat Melody dan Lila ingin pergi meninggalkan kota tersebut,
Tidak disangka-sangka, psikopat tersebut berhasil bangkit dan berhasil menarik Melody dari mobil sebelum Melody terbunuh dengan dipotong kepalanya dengan gergaji mesin. Akhirnya, Lila hanya bisa menangis ketakutan melihat saudaranya terbunuh sadis di depan matanya. Lila adalah satu-satunya orang yang selamat. Nah, oke, jadi bagaimana menurut kalian mengenai filmnya? Nah, jika kalian suka, silahkan subscribe dan like. Dan apabila ada dari kalian yang mau request film, silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai di sini saja untuk alur cerita kali ini. Terima kasih, salam Psikopaters.